Pernah nggak sih kamu merasa sudah makan sedikit, tapi kok berat badannya nggak turun? Kalau kamu pernah merasa demikian, video hari ini pas banget buat kamu, karena aku akan menyebutkan kira-kira alasannya kenapa dan solusinya bagaimana. Tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum mulai video kali ini, seperti biasa aku mau tanya dulu nih. Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Aku udah makan dikit, coach, tapi berat badanku nggak turun-turun. Pernah nggak? Kalau pernah, coba jawab di kolom komentar ya. Kalau nggak, ya udah, nggak apa-apa. Dan kalau pernah, coba dianalisis dulu. Kira-kira alasannya kenapa? Dan ditulis juga di kolom komentar. Nanti coba dicocokkan ya dengan apa yang aku sampaikan di video ini. Siapa tahu alasan kamu memang benar. Ditulis dulu ya. Pause sebentar videonya. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah, sekarang kita mulai masuk ke cerita hari ini. Nah, kemungkinan pertama, kamu merasa sudah makan sedikit tapi berat badan nggak turun-turun adalah meskipun kamu merasa sudah makan sedikit, tapi aslinya secara nilai kalori itu belum cukup untuk menurunkan berat badan kamu secara signifikan. Misalnya nih, kamu sudah merasa makan lebih sedikit dari biasanya. Misalnya biasanya kamu makan di 2500 kalori. Terus kamu jadi makan di 2250 kalori. Lah padahal TDEE-nya 2300-an kalori. Jadi makan di 2250 kalori itu ternyata belum defisit, atau defisitnya pun tidak signifikan untuk melihat perubahan berat badan. Ini bisa terjadi pada orang yang sebelum diet makannya sudah banyak. Jadi dikurangin dikit pun masih banyak juga. Contohnya kayak di gambar ini, biasa makan mie 3 bungkus, jadi 2 bungkus. Ya sebenarnya tetap lumayan juga, tetap banyak juga makannya. Kemungkinan yang kedua adalah bisa aja secara volume apa yang kamu makan memang terlihat sedikit, tapi isinya makanan padat kalori semua. Ingat, ada makanan padat kalori, rendah gizi, ada makanan padat gizi, rendah kalori. Aku kasih contoh makanan yang padat kalori dan tidak ya. Contohnya adalah yang simple itu cheesecake. Satu slice cheesecake itu bisa hampir 1000-an kalori. Sedangkan kalau kamu makan apel dan mau makan 1000 kalori, kamu bisa makan 10 apel ukuran besar. Nah inilah bedanya ya, sama kalorinya tapi volumenya beda sekali. Jangan-jangan kamu merasa makan sedikit tapi makanannya ya padat kalori semua. Contohnya ini, ada cewek yang mengeluh makan sedikit karena dia sehari cuma makan besar sekali. Porsinya pun juga bisa dibilang nggak terlalu banyak. Sisanya makan cantik doang di kafe sekali dan ngemil juga ringan-ringan doang. Ternyata makan besarnya sekali yang porsi kecil itu sudah 1000 kalori. Makan cantiknya sudah 600 kalori dan ngemil ringannya sudah 300 kalori. Di total ya 1900 kalori sendiri. Jadi, ingat, volume kecil belum tentu kalorinya kecil. Lalu kita masuk ke kemungkinan ketiga. Mungkin saja sebenarnya yang kamu inget ya cuman pas makan sedikit doang, tapi nggak inget pas kamu makannya nggak makan sedikit, alias pas makan banyak. Manusia itu terkenal buruk dalam mengingat-ingat sesuatu, dan seringkali yang diingat ya yang terasa susah-susah, makan sedikit kan susah ya tuh ya diingat-ingat. Nah, pas makan banyak, nggak diingat-ingat karena enak. Padahal makan banyaknya ini nutup defisit pas lagi makan sedikit, tambah sulam istilahnya. Nah coba diingat-ingat lagi, bener nggak tuh makannya sedikit terus? Makan banyaknya jangan-jangan lupa nih. Lalu kemungkinan keempat nih, bisa aja memang bener tuh kamu makannya sedikit. Tapi ya makan sedikitnya sebentar doang. Paling makan dikitnya baru beberapa hari ataupun seminggu gitu ya. Terus nimbang dan ngeluh nggak turun. Ya karena sebenarnya 1 minggu itu ya kamu nggak bisa expect banyak-banyak penurunannya. Plus karena makan sedikit itu menyiksa, jadinya ya kamu mudah menyerah dan endingnya balik lagi juga. Dan jadi nggak turun berat badannya. Defisit seminggu, surplus seminggu. Kan impas juga ya sama aja. Lalu masuk ke kemungkinan kelima. Kamu makannya memang sedikit, tapi minumannya minuman manis dan creamy semua. Padahal minuman-minuman berkalori seperti itu kalorinya bisa jadi nggak kalah sama kalori makanan lengkap. Plus isinya dominan cuman karbohidrat aja. Contohnya kayak kopi susu kekinian, itu sudah sama seperti 1,5 porsi nasi. Misal deh, ada cewek seperti di gambar ini. Karena sweet tooth gitu ya, sukanya yang manis-manis, sehari minum teh kemasan 1, cola 1, dan boba ukuran besar 1. Itu sudah mendekati 1000 kalori loh, dari minuman doang. Nah coba dicek tuh minuman kamu, tinggi kalori semua atau enggak? Lalu masuk ke kemungkinan ke-6. Mungkin aja kamu makan besarnya memang sedikit, tapi kamu lupa sama yang namanya cemilan. Lucu loh ini, ada yang di luar sana lupa kalau cemilan itu juga makanan. Dan kalau kamu nggak mindful sama porsi makanan cemilan, dan kamu beli cemilannya di ukuran kemasan yang besar, bisa bablas loh. Contohnya kayak di gambar ini, ibu-ibu lagi ngobrol di ruang tamu seperti itu ya. Di depannya ada nastar toples, dan ngambilnya tanpa sadar.
Satu butir nastar itu bisa 50-an kalori. Coba kalau si ibu ngambil 8 nastar aja deh, itu sudah 400 kalori. Nyemil doang sekilas sambil ngobrol. Kayak makan besar ya. Padahal yang namanya cemilan itu sering disebut orang makanan ringan ya, tapi kalorinya belum tentu ringan kalau porsinya banyak. Lalu kemungkinan yang terakhir nih, yang ketujuh. Hal-hal yang aku tadi sebutkan sebelumnya bisa jadi dikombinasikan dengan gaya hidupmu yang tidak aktif. Ayo yang rebahan mulu, tiduran mulu, duduk-duduk mulu, nyadar ya, dipantau nih yang nomor 7 ini. Ingat, kalau kalori keluar kita itu 90%-nya terdiri dari BMR dan juga aktivitas fisik. Ingat juga kan kalau BMR ini bisa dipengaruhi oleh massa otot. Orang yang inaktif dan juga nggak pernah gerak, isinya rebahan mulu, nonton drakor doang, nggak pernah olahraga, tentunya pembakaran kalorinya dari aktivitas fisik rendah, massa ototnya juga sedikit tuh. Alhasil, energi yang dibutuhkan dalam sehari juga sedikit. Kalau energi yang dibutuhkan sedikit, ya mana bisa makan banyak. Makanya memang perlu sedikit. Itulah salah satu pentingnya melakukan olahraga ketika kamu diet. Ya, supaya kamu nggak makan kesedikitan. Nah, itu tadi 7 penyebab kenapa sudah makan sedikit tapi berat badan kok nggak turun. Solusinya gimana terus? Nah, aku kasih 5 solusi ya. Yang pertama, pahami dulu kalau kalimat makan sedikit itu sangat subjektif. Ketika saya tongolin gambar makanan seperti ini nih misalnya ya, beberapa orang bisa bilang ini pas porsinya. Beberapa orang akan bilang ini kebanyakan. Dan beberapa orang akan bilang ini sedikit. Jadi tentunya dalam mengutarakan porsi makanan, kita harus lebih objektif. Kalau kalian ngitung kalori sih enak ya, kita tinggal ngomongin aja total kalorinya berapa. Karena kalori satuan energi jadi jelas tuh, porsinya banyak atau sedikit kelihatan dari situ. Tapi aku tahu nggak semua orang di sini menghitung asupan kalori hariannya. Nah, solusinya adalah coba buat jurnal dan tulis apa yang masuk ke mulut kamu. Dari situ, kamu bisa lebih paham bagaimana konsumsi harian kamu. Jadi lebih sadar diri dan bisa mengevaluasinya bertahap. Lalu solusi yang kedua, tentunya dominanlah makan makanan yang tinggi volume tapi lebih rendah kalori dan tetap pilih yang padat gizi. Contoh simpelnya adalah whole foods alias makanan yang tidak banyak pengolahan. Dari sini kalian bisa menghemat banyak kalori tanpa perlu makan sedikit. Yang ketiga, pilihlah minuman yang mayoritas 0 kalori alias tidak mengandung kalori sama sekali. Bisa air mineral, teh tawar, jeruk tawar, ataupun kopi hitam seperti itu ya. Jadi kamu tidak kemasukan kalori dari minuman. Kalau minumannya 0 kalori, otomatis makanan padatnya kamu bisa makan lebih banyak. Jadi tidak perlu makan lebih sedikit. Lalu solusi yang keempat terkait cemilan nih. Kalau konsumsi produk kemasan, coba tidak beli yang ukurannya besar. Misalnya kayak tadi ya, setoples nastar, atau mungkin sewadah besar wafer, atau mungkin sebungkus biskuit. Karena tidak mudah ngerem makanan yang enak-enak. Plus, pilih produk yang lebih tinggi serat dan juga protein. Jadi bisa bikin kenyang lebih lama meskipun hanya digunakan untuk nyemil. Contohnya seperti Soy Joy, yang kemasannya sudah pas banget untuk sekali makan. Kalorinya juga cuman 150-an aja, pas untuk cemilan. Lalu karena bahan bakunya terbuat dari kedelai murni, produk Soy Joy ini bisa menjadi sumber serat dan juga sumber protein untuk kamu. Apalagi sebentar lagi kan puasa ya, Soy Joy ini cocok banget digunakan untuk tambahan makanan saat sahur, supaya sahur kamu bisa lebih tinggi protein dan serat komposisinya, dan akan bantu kamu kenyang lebih lama saat berpuasa. Cari cemilan enak, sehat dan mengenyangkan? Makan Soy Joy. Satu-satunya snack bar di Indonesia yang terbuat dari kedelai murni, bantu kamu kenyang lebih lama. Lalu solusi yang terakhir, solusi yang kelima, cobalah memiliki gaya hidup yang lebih aktif. Coba set timer nih, misal setiap kamu duduk 1 jam, berjalan kakilah 3-5 menit. Jadi kamu nggak terus-terusan tuh dalam keadaan sedentary. Plus sebenarnya ini nggak sekedar demi bakar kalori aja, tapi menggerakkan badan itu juga baik untuk kesehatan kamu. Dan tentunya rutinlah juga berolahraga. Disarankan seminggu berolahraga 150 menit aerobik dengan intensitas sedang dan juga minimal 2 kali lakukan latihan beban dalam seminggu. Untuk aerobik sendiri, pilih apapun olahraga yang kamu suka. Dan untuk latihan beban, latihlah otot di seluruh tubuh kamu. Sekali lagi, ini nggak murni meningkatkan pembakaran kalori doang. Tapi dengan rutin berolahraga, kesehatanmu akan membaik. Plus dengan latihan beban, kamu juga akan bisa mempertahankan massa otot ketika kamu sedang melakukan diet. Syukur-syukur malah naik massa ototnya. Dan ini bisa meningkatkan metabolisme kamu. Nah itu tadi semua solusi yang bisa kamu lakukan supaya dietmu nggak perlu makan sedikit. Aku mau mengingatkan lagi, you don't have to eat less, you just have to eat right. Diet tidak berarti makan sedikit. Kita manusia perlu cukup energi, perlu cukup gizi. Jangan asal makan sedikit demi kurus atau demi berat badan turun doang. Nanti kalau malah sakit gimana? Jadi diingat ya, diet bukan berarti makan sedikit. Dan buat kamu yang merasa sudah makan sedikit tapi kok tidak turun berat badannya, introspeksi lagi, coba dilihat dari 7 alasan yang aku sampaikan tadi. Kamu kira-kira yang mana nih?
Oke, next video kita akan membahas soal diet itu perlu ngitung kalori atau enggak. Dan aku akan share tips dan trik untuk diet tanpa menghitung kalori. So, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau belum join tim Diet Santuy, klik kotak yang ditunjukkan amanah ini ya. Nanti kamu akan dapat materi Diet Santuy plus alat workout gratis juga. Dan kamu juga bisa diskusi terkait pola diet dan workout kamu dengan aku di situ. Sampai jumpa di video selanjutnya.